Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanif dari Lapan Salahuddin. Hari ini saya pengen nge-review buku yang berjudul Sahabat Utsman bin Affan. Ini keluaran dari Rumah Pensil Publisher. Ini menceritakan tentang sahabat Rasulullah SAW yang sangat dermawan. Jadi Utsman ini adalah sahabat yang benar-benar dermawan. Nah, dia juga mempunyai sifat yang pemalu. Jadi dia ketika Nabi Muhammad sedang duduk dan pahanya terbuka gitu, eh Utsman Utsman masuk ke rumahnya. Habis itu karena tahu Rasulullah langsung nutupin paha lututnya. Nah, juga eh Utsman itu dilahirkan pada tahun 6 tahun setelah tahun gajah. Berarti 6 tahun lebih muda daripada Rasulullah SAW. Dan dia ini walaupun orang kaya tapi dia nggak boros. Dan dia juga mempunyai sebuah gelar yaitu pemilik dua cahaya. Maksudnya itu dua cahaya itu maksudnya adalah memiliki dua istri yang merupakan anak Rasulullah SAW. Utsman bin Affan ini masuk masuk Islam ketika dia berumur 34 tahun dan dia termasuk orang-orang pertama yang memasuki Islam. Kembali lagi ke gelar Utsman yang mempunyai yang bernama mempunyai dua cahaya. eh Istri-istri Utsman adalah Ruqayyah dan juga Ummu Kulthum. Yang kedua itu merupakan putri Nabi. Singkat cerita pada saat Umar bin Khattab ditikam dan Umar bin Khattab pada saat itu sedang sekarat. Nah, agar agar masa depan umat Islam bisa terselamatkan, Umar menunjuk 6 sahabat yang paling layak pada saat itu, yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Tolha bin Ubaidillah, dan Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan dan ini juga merupakan 6 sahabat yang sangat baik untuk mendapatkan untuk menentukan siapa yang bisa menggantikan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memerintahkan 6 orang itu untuk berdiskusi dalam 3 hari 3 malam. Dan Umar bin Khattab juga berpesan, bila terjadi sesuatu pada saya, biarlah Suhaib yang mengimami mereka selama 3 malam ini. Utsman bin Affan mempunyai banyak keutamaan yang membuatnya termasuk dalam 6 orang yang akan menggantikan Umar. Beberapanya adalah kakeknya Abu Al-Ash bin Umayyah adalah kakek Rasulullah yang kelima. Utsman bin Affan 2 kali menjadi menantu Rasulullah. Ia pun termasuk orang pertama yang memeluk Islam dan sangat gigih. Dia bahkan sampai pernah diikat oleh pamannya dan dipaksa kembali kepada agama lamanya yaitu menyembah berhala. Tapi Utsman tetap menjawab, tidak, sesekali saya tidak akan melepaskan Islam dan tidak akan meninggalkannya. Perdebatan 6 calon khalifah pengganti Umar itu benar-benar seru lah. Nah, Tolha waktu itu nggak ada tempat, jadi dia hampir nggak bisa jadi khalifah pengganti Umar. Setelah itu Abdurrahman bin Auf berkata, saya menarik diri dari pencalonan. Abdurrahman yang bijak tahu nih kalau hanya ada 2 orang yang pantas memimpin pada saat itu, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Dan akhirnya seluruh 4 empat orang eh 6 orang yang menjadi calon khalifah itu akhirnya semuanya undur diri kecuali Utsman dan Ali. Dan akhirnya sesor, seseorang memutuskan untuk seseorang ditunjuk oleh Abdurrahman bin Auf untuk memutuskan siapa yang bisa jadi khalifah ketiga. Orang suruhan Abdurrahman itu mendekati Ali dan berkata, bersediakah Anda menjadi khalifah dengan mengikuti kebijakan Umar dan Abu Bakar? Ali menjawab,
Saya akan bekerja dengan kemampuan dan ilmu yang ada pada saya. Akhirnya dan dan utusan Utsman pun utusan utusan Abdurrahman pun akhirnya pergi ke Utsman dan dia bertanya kepada Utsman, "Wahai Utsman, bersediakah Anda menjadi khalifah dengan mengikuti kebijakan Abu Bakar dan Umar?" Dengan yakin dan percaya diri, Utsman menjawab, "Ya, demi Allah." Dan dengan akhirnya melalui penilaian yang ada, Utsman bin Affan menjadi khalifah ketiga pengganti Umar bin Khattab. Pada akhir kepemimpinan Utsman bin Affan, terjadinya sebuah fitnah kepada Utsman bin Affan yang mengatakan bahwa Utsman bin Affan mengutus seseorang untuk membunuh seorang pejabat pada masa itu. Karena sebuah fitnah itu banyak sekali orang yang membela maaf, banyak sekali orang yang memberontak kepada Utsman dan hanya sedikit orang yang membela Utsman. Orang-orang para pemberontak akhirnya mengepung rumah Utsman selama 40 hari. Jadi 40 hari kepungan dan Utsman benar-benar tidak mendapatkan asupan makanan dan asupan minuman maksudnya. Dan Utsman hanya mendapatkan asupan makanan dan minuman dari yang hanya dia punya dan seseorang yang diam-diam memberikan makanan kepadanya. Akhirnya setelah 40 hari pengepungan, seorang pemberontak bernama Muhammad bin Abu Bakar men- berhasil memasuki rumah maaf Utsman bin Affan dengan melewati jendela rumahnya. Dan pada saat itu Muhammad bin Abu Bakar memukul wajah Utsman dengan anak panah dan pemberontak lain datang dan mereka telah gelap mata karena dipengaruhi oleh setan. Kinana bin Bishr menusukkan anak panah sampai tembus ke leher Utsman, lalu memukul sang khalifah yang sudah tua dengan pedang. Utsman bangkit semangat juang di saat terakhir. Ia menangkis pedang itu namun tangannya putus. Istri Utsman juga ingin menolong suaminya, tetapi naas jarinya terpotong karena menangkis pedang tersebut. Akhir dari akhirnya Saudan bin Hamran menusuk rusuk Utsman sampai jatuh dan tersungkur. Peristiwa ini terjadi pada hari Jumat, tanggal 18 Zulhijjah tahun 35 Hijriah. Itulah tanggal ketika Utsman menemui kematiannya sebagai seorang syuhada. Ya, itu itu dia review buku pada hari ini. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.